Ibu teh kan nikah teh tadinya ingin bahagia, makanya mau nikah sama si dia, betul tidak? Betul tidak? Ibu nikah sama dia kan perasaan ibu teh bakal bahagia sama dia tuh kan? Benar? Tapi ternyata gimana hasilnya? Jujur, ibu teh rencananya punya anak teh pengen bahagia, betul tidak? Pas udah keluar jadi gimana? Tambah pusing, kecuali. Nah ini dia kuncinya kalau ibu ingin beruntung ya di keluarga, ngurus suami, ngurus anak. Bu, ibu mau beruntung, mau sukses dalam rumah tangga. Nah ini rahasianya ya. Jangan terlalu cinta sama suami. Malah ketawa, nggak percaya dia. Jangan banyak berharap dari suami. Karena suami ibu itu termasuk jenis makhluk yang tidak bisa diharapkan. Kok ketawa sih? Suami ibu tuh, dengerin ibu. Ibu jangan ingin dibahagiakan oleh suami. Suami ibu boro-boro ngebahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri sendiri aja susah. Bener Aki? Bener Pak? Ini wajah-wajah nelangsa nih kelihatan. Capek, ngelayat, khawatir. Ini serius. Bu, yang menciptakan ibu siapa? Saya bakal terus mengulang-ulang ini ya. Yang menciptakan ibu siapa? Yang ngasih rezeki selama ini siapa? Yang nutupin dosa siapa? Yang ngasih hidayah siapa? Yang menurunkan sakinah siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang punya sorga siapa? Tuh, suami mana? Mau ngapain habis-habisan berjuang buat suami? Hah? Jadi suami ibu tuh statusnya apa sih yang sebenarnya? Ini teh pada punya suami enggak? Sebagai apa suami teh, Bu? Ujian. Benar. Baru kali ini tepat jawabannya. Suami itu supaya ibu beruntung sebagai ladang amal. Kebaikan suami ibu syukuri, ibu dapat pahala, ibu dapat kebaikan. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar dan membantu memperbaiki suami, ibu dapat pahala. Gitu. Tapi saya tuh ingin suami saya tuh hafiz Quran, akhlakul karimah, ahli ibadah, uangnya melimpah. Tapi kan yang seperti itu nggak mau sama ibu, jadi yang ada aja. Maaf ya, astagfirullah, maaf ini guru. Kalau bahasa Sunda mah keureuh we nu aya ya. Ditelatenin yang ada ya. Si Bapak, gini juga lumayan. Niatkan ngurus suami karena Allah. Niatkan ngurus anak karena Allah. Niatkan bekerja itu sebagai ibadah. Pak, Bapak, lelaki, bapak teh nikah makanya bela-belain lautan ku seberangi, gunung ku daki, naksir sama dia supaya jadi istri teh kan tadinya supaya bahagia, ya kan Pak? Gak ada yang jawab. Memang hasilnya, nah sesudah nikah mah jadi susah bahagia gitu Pak. Enggak, karena Bapak salah niat. Aduh ampun, saya nggak nyangka. Ya iya kalau nyangka mah nggak jadi dari dulu Pak.
udah takdirnya. Bapak niatkan sebagai amal soleh. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau Bapak ingin, coba saya sekarang menanya dulu bapak-bapak. Pak, jawab Bapak. Pak, mau nggak istri Bapak bangga sama suami, hormat sama suami, kemudian nurut, mau? Nggak pernah rewel sama suami, mau tidak? Nggak nyusahin suami, mau? Nggak pernah celetak-celetuk yang nyepet itu, mau tidak? Mau? Nggak pernah ngungkit-ngungkit, mau? Oh mau. Gimana caranya? Jawab, gimana caranya? Caranya amalkan tuh Al-Baqarah 175 275 ya, wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuatlah yang terbaik beyond, di atas ekspektasi. Ini ajarannya Pak, karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Coba gini Pak, Ibu nggak usah dengar ya, ini urusan lelaki. Mau tidak Pak? Coba ya amalkan nanti ini di rumah ya. Kuncinya adalah lakukan yang terbaik supaya Allah ridho, bukan supaya istri nurut, bukan. Wa ahsinu, atau Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuatlah top sebagaimana Allah sudah berbuat baik padamu. Bangun tidur, Pak, dengerin. Bangun tidur, doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lihat istri, doakan yang terbaik. Ya Allah, terimalah semua kebaikan istri hamba, ampuni seluruh dosanya, muliakan dunia akhirat. Berikan doa yang terbaik rahasia, karena doa rahasia diaminkan oleh malaikat. Sesudah itu Bapak ke toilet, jangan keluar dari toilet. Oh, jangan dulu ke toilet, bagusnya ke dapur, ambil air hangat kayak gini, masukkan air hangat, baru masuk ke kamar, bangunkan istri. Bu, sudah waktunya tahajud, kasih air minum. Awan Pak, kasih. Biarkan istri minum, pasti bahagia. Jangan biarkan istri nyimpen gelas, ambil lagi oleh kita. Service full beyond expectation. Simpan. Masih bengong tuh ibu. Kita ke kamar mandi, jangan keluar dari kamar mandi kecuali gosek itu WC. Lantainya apalagi kalau udah pipis atau BAB, BAK, bersihkan. Setiap habis pakai bersihkan. Santri begitu kan di sini? Tidak boleh kita ngotorin, orang lain yang ngebersihkan, nggak ada wibawa. Bersihkan. Kalau ada wastafel, keringkan. Siapkan anduk kering, bisi ibu mau pakai handuk. Keluar dari toilet, bawa cucian. Kenapa ketawa? Biarin. Simpan ke dekat mesin cuci. Istri kan bengong-bengong, biarin. Istri ke toilet, segera rapihkan tempat tidur. Selimut ngejepret. Spray itu dikeluarin dulu ujungnya, tarik gitu sampai manteng. Bantal tepuk-tepuk supaya gemuk lagi. Siapkan sajadah, siapa tahu istri mau tahajud, kasih minyak wangi tempat sujudnya. Kita minta izin sholatnya di luar. Biarlah istri menikmati. Selesai tahajud, kalau mau makan, jangan minta dimasakin apapun. Apapun yang dimasakin istri, syukuri rezeki terbaik dari Allah. Tapi terlalu asin, diam. Kumur-kumur aja ya. Telan aja, nggak lama kok Pak asin ya.
Jangan nampakkan kekecewaan. Beres makan, rapihkan meja makan. Cuci oleh kita sambil ngebersihin tangan. Beres itu tempat cucian, keringkan. Jangan biasakan basah. Jangan nyuruh sama istri, sebisa mungkin minimal minta tolong ke istri. Bisa lakukan sendiri. Tapi kalau istri minta tolong, sigap. Jangan bicara sama istri kecuali dengan perkataan terbaik. Kalau istri nyepet, jawab dengan perkataan terbaik. Kalau mau pergi naik mobil, bukakan pintunya oleh kita. Keren tidak Bu kalau suami ibu kayak gituan? Jawab. Hebat tidak? Ibu kagum tidak? Hormat tidak sama suami begitu? Hormat tidak? Mau nurut tidak? Jawab. Mau rewel tidak? Mau ngungkit-ngungkit? Tuh beres Pak. Konsepnya harus diubah. Bagi kita berbuat yang terbaik itu adalah amal soleh. Memang harus siapa ya, berdasarkan informasi dari para santri karyawan yang mengamalkan ini, saya kan nanya gimana hasilnya. Wah, istri saya jadi curiga. Ada sesuatu nih katanya. Biasa yang ngadak-ngadak baik gini menyembunyikan sesuatu. Ayah wae. Ada juga cager katanya, sembuh sekarang bapakmu nak baru dianggap sadar Pak. Ada yang juga ngomong gini, nggak lama lah, paling 3 kali. Terserah istri mau ngomong apa aja, mau berterima kasih atau tidak, yang penting jadi amal soleh. Jelas? Ini penting loh Pak. Kerja juga begitu. Nggak usah pikirkan gaji, karir, kemana-mana, nggak akan ketuker. Yang penting jadi amal soleh. Niatnya ikhlas, caranya benar. 3. Orang yang akan beruntung adalah tawasobil haq, saling berwasiat dalam kebenaran. Jadi pertanyaan terbaik suami ke istri adalah, katakan padaku salahku hingga di kau manyun, misalkan begitu. Bu, Pak, tanya, Bu, ada masukan nggak buat saya? Dan kalau diberi masukan, jangan jawab bela diri kecuali terima kasih. Ibu kan suka ngaca, betul tidak? Kalau ada upil, ibu ngapain kalau di kaca ada upil? Kan gak rewel, tinggal dicolek, diamperes. Nggak mungkin ketika bercermin ada upil, ngaco seenaknya. Nggak ada ngelawan, beres. Harusnya suami istri itu cermin. Juga ke anak. Nah, ada masukan buat Bapak, ada saran. Itu orang yang akan beruntung. Orang yang tidak mau dikoreksi, itu orang yang rugi. Makanya kalau dikoreksi oleh istri, nggak usah bela diri. Bu, ada nggak saran buat Bapak? Cukup 3 aja lah seminggu ini, nanti diperbaiki. 1, Pak, maaf ya, ketiak Papa tuh kelihatannya sudah harus direnovasi ya. Tapi ini solusinya Pak, udah dibeliin deodoran campur kapur barus ya. Siap Bu, coba. Oh iya, pening ya, maafkan Bu, insya Allah. Ada lagi Bu, yang kedua, Papa tuh agak mudah marah-marah. Padahal kan orang takwa tuh cirinya adalah tidak mudah marah Pak. Ibu masalah paham. Papa tuh bukan marah-marah. Papa tuh tipe Umar bin Khattab. Oh lu, mana Umar bin Khattab kayak gitu? Nggak usah jawab. Siap, Papa perbaiki. Gitu. Makin sibuk bela diri, semakin memperjelas kesalahan. Itu rumus. Kalau tidak ridho. Ibu juga sama, ya Bu. Sok Pak, apa koreksi Papa buat saya?
Maaf ya Bu, Papa tuh senang Ibu teh semangat pengajian sehari 3 kali Ibu ya kayak makan obat. Tapi Papa lihat yang berubah itu, yang nyata itu adalah pada seragam. Terus berubah, kalau kelakuan awet Bu, rewelnya awet, judesnya awet. Dan peningkatan yang nyata dari Ibu itu adalah cicilan ya. Ayo, sebaik-baik nasihat adalah keteladanan. Ingat baik-baik ya. Siapapun yang ingin memberi nasihat kepada orang lain, sebaik-baik nasihat adalah berikan keteladanan. Ingin suami rajin ngaji, ibu ngaji aja banyak di rumah, sing ikhlas. Ingin istri rajin tahajud, bapak tahajud yang bagus. Ingin istri dermawan, bapak sedekah. Pokoknya berlomba-lomba memberikan keteladanan. Itu adalah kunci dakwah yang paling baik. Terakhir, tawa sobis sabar. Sabar itu apa? Menahan diri, mengendalikan diri. Semua yang ditangkap berita-berita itu sekarang itu akibat tidak bisa mengendalikan diri, betul? Makanya ibu, kalau naik angkot ya, jangan dipotret jendelanya. Nanti akan ketahuan itu angkot pribadi atau bukan. Ada yang ngerti, ada yang enggak ya. Ngerti tidak Pak? Ini tingkat tinggi nih. Yang suka lihat medsos ngerti nih. Kenapa? Karena biasanya kita lebih sibuk memenuhi keinginan nafsu kita. Justru yang bagus itu mengendalikan nafsu. Shh. Bu, Pak, tahu yang pertama kali dikendalikan apa? Jangan pelit. Ali Imran 134. Ciri orang takwa, ciri orang yang bakal ditolong oleh Allah, yang pertama dalam Ali Imran adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Ayo adik-adik, tidak akan bahagia orang yang pelit, tidak akan mulia orang yang pelit, tidak akan selamat orang dengan pelit. Justru dengan senang berinfak, bersedekah, biasakan. Makin banyak menolong, makin ditolong. Ini saya baru menemukan hasil penelitian seorang profesor ateis, tidak beriman, tidak percaya kepada Allah. Tapi dia meneliti 25 tahun tentang kenapa orang-orang yang bersedekah, apa efeknya. Ternyata hasil penelitiannya, orang yang senang sedekah tuh nyata sekali rezekinya bertambah. Nyata ini. Ini tidak dikaitkan dengan rezeki dari Allah, cuma dia ngelihat, oh ternyata orang yang rajin sedekah dengan yang tidak sedekah, rezekinya yang bertambah itu yang senang bersedekah. Yang kedua, bahagia hidupnya. Jadi orang yang bersedekah tuh cenderung lebih bahagia, lebih enjoy dalam hidupnya dibanding yang pelit. Ada yang ketiga yang menarik ini. Ternyata orang yang senang bersedekah itu lebih rupawan, lebih menarik dibanding dengan orang yang pelit. Jadi lelaki yang suka traktir calonnya itu kelihatan lebih ganteng daripada lelaki yang pengen ditraktir. Dan dalam rumah tangga, ini penelitian asli Pak, suami yang paling dermawan itu dalam pandangan istrinya tuh walaupun makin tua makin mempesona, kakek. Jadi makin tua tuh kita harus makin dermawan. Ibu juga Bu, harus makin sedekah. Hei Mak, udah tua, bawel, pelit, apa yang tersisa ya nggak? Kecantikan ibu tuh akan bersinar ketika ibu hilang dari penyakit pelit. Apalagi yang harus dikendalikan? Marah. La tagdob walakal. Jangan marah, bagimu gak ada. Santri,
Tolong beritahu nanti ke AA, ke kepala sekolah, kalau ada guru yang pemarah. Enggak boleh, di sini tidak ada. Yang boleh itu cuma tegas, marah tidak. Kalau marah dengan tegas bedanya apa? Kalau marah itu tidak jelas. Preng, piring pecah. Bibi, apa-apaan sih? Nah, marah atau tegas? Kamu ini mau menghancurkan keluarga ibu ya? Marah atau tegas? Marah, nggak jelas. Di mana mata kamu, Bibi? Marah atau tegas? Makin nanya mata segala ya kan. Nah, bibinya lebih cerdas. Ini Bu mata. Kamu ngejawab aja, dasar orang kampung. Kata si bibi, kita kan di kampung se-RT Bu. Gak boleh. Orang pemarah itu tidak akan bahagia, tidak akan disukai, tidak akan mulia, dan cenderung muflis, bangkrut. Rasulullah bukan pemarah. Bu, ibu, mau nggak punya suami pemarah? Sama Bu, ya sama. Kami juga tidak mau punya istri emosian. Mau ngapain marah-marah? Kasihan Lalat ketangkep nih, punten. Siap? Waduh, lepas. Udah, saya nggak akan marah ya. Boleh saya tutup dengan cerita kakek-kakek. Ini hampir tiap ceramah saya ceritakan. Mau tidak? Kakek-kakek umur 70 tahun yang melihat medsos pasti bosan. Gak apa-apa, saya mau ngomong. Tutup telinganya kalau bosan ya. Kakek-kakek 70 tahun, sehat, awet muda, seger. Kek, apa rahasianya? Kakek sehat terus, seger terus. Rahasianya, saya ini tidak suka berdebat, tidak mau berbantah-bantahan, itu aja. Oh, jadi menurut kakek, kalau orang tidak suka berbantah-bantahan, berdebat, jadi lebih sehat, jadi lebih segar. Ya, menurut saya sih gitu, insya Allah. Apa kata pemuda? Tapi kalau menurut saya emang nggak mungkin lah, kek. Masa hanya dengan tidak berdebat jadi sehat, jadi awet muda? Nggak mungkin lah, kek. Apa kata si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Udah dibilangin nggak mau berdebat ya kan? Tinggal setuju, beres. Dan nggak usah semua orang sependapat, betul tidak? Sekarang ini ada orang tua murid, menurut saya sih 10 ditambah 10 tuh sama dengan 300. Kalau Bapak yakin dan Bapak pengennya begitu, ya sok, saya setuju. Nggak akan rewel. Nah, kita mah segala didebatin, betul tidak? Mau makan, debat. Mau beli sesuatu, debat. Kursi cat warnanya beda, ribut. Spray warnanya pink, ngambek. Mau ngapain? Hah? Bikin sederhana hidup ini. Shh, Ibu, Bapak, bikin lebih santai. Jangan segala didebatin. Ini mau tidur juga, awas loh Pak, jangan berdebat nih mau tidur. Siapa yang mau berdebat? Ibu mah curiga aja. Tuh kan Bapak ribut lagi. Ih, pernah dengar suami istri yang pisah, terus kata anaknya, Bu, temuin Bapak dong. Pak, temuin Ibu dong, damai. Akhirnya si Bapak datang, ketemu dengan istrinya yang udah berjarak itu. Bu, saya minta maaf ya. Sesudah saya pikir-pikir, yang membuat keluarga kita jadi babak belur ini karena saya sebagai kepala keluarga belum jadi contoh, kerja terus, nggak ada waktu. Kata itu istrinya tuh, sebetulnya saya yang salah Pak. Saya ini sering sekali pengajian, arisan, jadi jarang di rumah. Saya yang salah. Oh bukan begitu, saya sebagai kepala keluarga yang harus. Oh bukan, saya juga ribut lagi Pak. Itu ngaku salah tuh dua-duanya. Dasar nggak mau kalah. Udahlah. Terakhir ada yang 80 tahun.
sehat, seger. Nih buat yang mau sehat. Apa rahasianya kek? Saya sih 2. 1, tidak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa kek? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Jadi pleng we si kakek mah jarang marah. Kek, itu spion copot tuh, ada yang nyolong. Biarin, beli lagi, beres. Kek, listrik sekarang jadi naik nih, gimana ya? Cabut. Hah? Dicabut gelap dong, bayar, beres. Nggak ada yang ribet. Ini bayaran naik gimana ya kek? Keluarin. Wah, dikeluarin jadi blow-on dong, bayar. Dibikin sederhana aja hidup ini, benar? Halo? Mau pilpres kemarin ribut, beres dia. Tuhan kita tuh bukan presiden. Kalem aja. Dolar naik, punya enggak dolarnya? Dah biarin. Dibuat gampang lah dunia mah. Halo? Kalau kita tidak diperbudak nafsu, kita akan beruntung. Teng, demikianlah Bapak Ibu yang baik. Tidak boleh memperlihatkan capek ya. Wakaf pembangunan. Ini saya sedih nih, masjid belum selesai nih, nggak boleh nih, harusnya cepat selesai. Malu atuh ibu-ibu, bapak-bapak, ayo keluarkan uangnya. Insya Allah nih, tiap yang sholat, yang ngaji, yang itikaf, yang doa, yang cari ilmu, pahalanya ngalir kepada kita terus sampai kiamat. Ya, jangan ragu-ragu. Yang kedua, silakan. Oh ya, sudah dibuka lagi pendaftaran. Mana SD? Pengen lihat SD sebesar apa di sini? Ada santri SD? Di bawah. Oh ya, SMP, Cung, SMP. Ngacungnya belum bagus, ulangi. SMP bagus ya, alhamdulillah. SMA jadi di sini. Makasih dek. Saya hanya baru bisa 3 bulan sekali insya Allah kesini ya. Doakan supaya konsisten. 3 bulan yang akan datang masjid ini harus sudah lebih bagus dari sekarang. Ini rumah Allah ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan tidak? Udahlah, nggak usah menyusahkan orang lain ya. Tidak baik. Insya Allah mudah-mudahan ke depan pesantren ini bisa lebih baik. Itu sebelah yang akhwat atas jasa seorang hamba Allah di tanahnya dibangunkan. Pak, beliau hadir juga sekarang. Kemudian kita sedang nguruk, ada 2,4 hektar diuruk. Nanti juga di sana insya Allah kalau sudah diuruk fasilitasnya akan lebih bagus ya, bertahap ya. Saya berterima kasih kepada orang tua murid yang walaupun Darut Tauhid Batam ini masih sangat bersahaja, tapi mau menitipkan anak-anaknya. Sebetulnya yang menyolehkan itu bukan pesantren, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah amalkan yang 4 tadi, belajar, beramal, berdakwah, dan bersabar. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Sambil berwakaf ya, silakan siapkan untuk مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita membaca ayat kursi lebih tenang, dijiwai karena tadi paham artinya sambil berwakaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillah. Wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha tahu apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat ini. Ampuni ya Allah, selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni kami lebih sibuk dengan urusan duniawi daripada ketaatan padamu. Ampuni kami jarang bersyukur, padahal nikmat darimu melimpah setiap saat. Bahkan ampuni betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat padamu. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada ibu, kepada ayah. Ampuni jika hatinya sering terluka. Ampuni kami kurang memuliakan dan menghormatinya. Ya Allah, kami mohon padamu, jadikan kami anak soleh yang bisa menjadi bahagia, yang bisa menjadi jalan orang tua kami bahagia. Jadikan kami anak soleh, agar doa-doa kami benar-benar menjadi jalan kebahagiaan dunia akhirat. Ya Rob, jadikan sisa umur orang tua kami berkah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan ibu, bapak bahagia di surga. Lindungi orang tua kami dari kehinaan, dari fitnah kubur, dari azab jahannam. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang baik. Ampuni kami belum bisa menjaga amanah keluarga ini dengan benar.
Ampuni kezaliman kami kepada pendamping hidup. Ampuni ya Allah dosa kami kepada anak-anak. Ampuni kami sering memberi contoh yang buruk. Ya Allah, titip anak-anak ini. Semua anak ini adalah ciptaan-Mu, milik-Mu. Jadikan anak yang soleh, solehah. Kuatkan imannya ya Allah. Muliakan akhlaknya. Jaga dimanapun anak-anak ini berada. Berikan masa depan penuh barokah. Cerdaskan akal pikirannya ya Allah. Sehatkan lahir batinnya. Berikan teman-teman dan lingkungan yang membawa kebaikan. Lindungi anak-anak ini dari perbuatan durhaka. Lindungi anak-anak ini dari segala kehinaan, dari apapun yang Engkau haramkan. Lindungi ya Allah dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu. Jangan cabut nikmat iman. Berikan kepada kami bimbingan-Mu agar selamat di dunia wal akhirat. Ya Allah, pesantren ini milik-Mu. Jadikan tempat ini tempat berkumpulnya orang-orang yang Engkau sayangi. Tempat Engkau curahkan hidayah, rahmat-Mu, ampunan-Mu. Jadikan benteng bagi agama-Mu. Jadikan cahaya bagi umat-Mu. Lindungi dari niat dan ilmu serta amal yang salah. Ya Allah, balas dengan sempurna siapapun yang menjadi jalan kebaikan. Ya Rob, andai kata suatu saat ajal kami datang, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Lapangkan kubur kami ya Allah. Ringankan hisab kami. Kumpulkan kami seluruhnya di surga-Mu. Ya Allah, jangan biarkan satupun di antara kami jadi ahli neraka. Na'udzubillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada umur 3 bulan lagi kita bisa jumpa lagi ya. Sesudah ini terima kasih yang di medsos. Kalau mau nyekolahkan anak di sini, Masya Allah ini pemandangannya indah. Itu laut atau danau di sana? Laut. Alhamdulillah. Laut seperti danau ya. Karena kelihatan sebagian. Masya Allah, hanya mimpi. Masya Allah. Terima kasih. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.